sebelum kita akan memulaikan Bible meeting kita sore hari ini, sebelumnya di sini ada beberapa pengumuman. Kita bisa baca bersama-sama. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan sebentar terkait pembahasan yang akan dibawakan, silakan chat ke co-host atau host dengan menggunakan nama asli, dan diskusi akan dibuka setelah pembahasan ya. Kemudian, jika Anda ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab yang lebih lanjut, silakan scan barcode yang ada di atas atau bisa melalui ke nomor WhatsApp kami yaitu 0888 0939 4082. Terbuka untuk umum ya, teman-teman. Baiklah, sebelum kita akan memulaikan Bible meeting kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini kami mengucap syukur, terima kasih atas berkat Tuhan pada kami, di mana kami telah dikumpulkan melalui media ini ya Bapa, untuk belajar bersama-sama akan firman-Mu. Bapa, mari Engkau pimpin kami akan pertemuan ini, agar dapat berjalan hanya seturut kehendak Tuhan saja, dan biarlah media yang kami digunakan Engkau berkati juga, berkati signal ataupun media yang lainnya, handphone ataupun laptop, ya Tuhan, Engkau berkati. Begitu pula pembicara yang akan membawakan materi sebentar, biarlah dia dapat berkata-kata hanya dengan seturut kehendak Tuhan saja. Kami juga sebagai pendengar ya Bapa, biarlah kami dapat memahami tentang kebenaran. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan pada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saat ini waktu dan kesempatan saya langsung berikan kepada Jonathan Tani untuk membahas materi. Baik, terima kasih atas kesempatan. Suara saya bisa kedengaran? Ya. Oke. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga bermohon kepada partisipan yang hadir, kiranya sementara juga ini berlangsung, teman-teman boleh tolong doakan saya agar semua yang dibawakan seturut hanya dengan firman Tuhan, agar supaya apa yang kita ikuti semuanya betul-betul berasal dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan oleh keinginan atau dorongan saya secara pribadi. Topik yang kita pilih pada kesempatan ini diberikan judul dengan bahasa Inggris, How Can I Not Love God? Artinya, bagaimana bisa kita tidak mengasihi Tuhan? Bagaimana sampai bisa kita tidak mengasihi Tuhan? Tentunya sebagai orang Kristen, kita mempelajari atau mengenal Tuhan, sumber utama lewat Alkitab. Dan ada mungkin pengajar, orang tua, pendeta, pelayan yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mulai bertumbuh, apalagi ketika kita mau menerima Tuhan, maka sumber utama yang kita gunakan untuk mengenal Tuhan adalah Alkitab. Jadi itulah sebabnya, bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita tidak sering membaca Alkitab. Untuk itu pada sore hari ini, kita diberikan waktu untuk bersama-sama belajar lagi, agar supaya pengenalan kita akan Tuhan itu lebih dalam, sehingga kita boleh mengerti bagaimana, kenapa sampai kita manusia tidak bisa untuk mencintai Tuhan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang bergabung bersama dengan meeting ini, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita, karena kita akan banyak belajar dari Alkitab. Mari kita buka akan Alkitab kita di dalam buku Yosua. Di dalam buku Yosua pasalnya yang terakhir. Buku Yosua pasalnya yang terakhir.
Ceritanya adalah ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa telah keluar dari Mesir, akhirnya singkat cerita Musa meninggal dan digantikan oleh Yosua. Dan ketika digantikan oleh Yosua, maka mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan, dan akhirnya mereka berhasil menduduki tanah Kanaan dengan beberapa yang masih belum mereka perangi, tetapi mereka sudah menguasai tanah tersebut. Dan di pasal terakhir ada farewell speech atau pidato perpisahan. Itu juga kita dapati di dalam buku Ulangan. Karena buku Ulangan itu adalah farewell speech atau pidato perpisahan dari Musa. Makanya kalau kita baca buku Ulangan, Musa mengulang peristiwa bagaimana mereka dari bukan siapa-siapa, diperhatikan oleh Tuhan, diberikan mujizat, diberikan semua keajaiban di depan mata mereka, namun mereka masih melanggar setia. Begitu pula dengan Yosua. Ketika mereka justru sampai kepada titik goal mereka, akhir mereka, yaitu tanah Kanaan, di dalam pasal terakhir Joshua juga memberikan farewell speech. Dan dia menekankan satu hal yang kita sering dengar, yaitu kalau kita buka dalam Yosua 24, maka dikatakan di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Ini Yosua berbicara kepada bangsa, kepada orang-orang Israel pada saat itu. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi panggilan pertama Yosua bilang, sebab itu bangsa Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tulus ikhlas dan setia. Jadi bangsa Israel diberikan, kita harus tulus, kita harus setia. Kenapa ya? Yosua lanjut di dalam ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, itu yang kebanyakan kita kenal ayat ini. Kalau kamu anggap tidak baik, pilih hari ini. Ayat 15. Kepada siapa? Pilih. Apakah kepada Allah-Allah lain yang nenek moyangmu sembah? Atau kepada Allah yang telah menuntun engkau, yang dengan mata kepalamu engkau lihat sendiri perbuatannya. Mata kepalamu lihat sendiri perbuatannya. Segala keajaiban yang dilakukan dilihat oleh mata kepala sendiri. Bagaimana Tuhan kirim batu, bagaimana Tuhan melindungi mereka, bagaimana mereka hanya berjalan dan tiba-tiba tembok Yeriko runtuh. Dengan mata mereka sendiri, mereka melihat bahwa Tuhan itu hadir dan berjalan di depan mereka. Maka Yosua memberikan appeal atau panggilan. Beribadah, takut akan Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Tapi, kalau kamu merasa tidak baik, pilih hari ini. Dan di akhir ayat 15 dikatakan, tapi aku dan keluarga aku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kata ibadah ini adalah serve. Itulah sebabnya dikenal ada lagu, As for me and my house, we will serve the Lord. Serve, beribadah atau melayani. Dan itu harus tulus ikhlas, bukan karena terpaksa. Satu. Setelah itu, di ayat 16, bangsa ini merespons, oh tidak, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah dengan Allah lain. Sebab, ayat 17, masih di dalam pasal yang sama, urutan yang sama, ayat 17, sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri. Bangsa Israel respon. Tuhan menghalau, ayat 18, penduduk bangsa Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Yang pertama Yosua bilang, takut akan Tuhan, beribadah kepadanya.
tinggalkan Allah lain. Tapi pilih, jangan terpaksa. Aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Bangsa itu respon, oh kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi baca ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Mengerikan ya kalau kita baca. Maksudnya apa? Tidaklah kamu sanggup beribadah Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu. Dan seterusnya. Lihat, Yosua selalu menekankan bahwa kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan, kamu harus tinggalkan Allah asing. Dan kamu harus memilih. Panggilan yang pertama, bangsa bilang, oh iya kami akan ibadah kepada Tuhan. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Tapi Yosua bilang, no, belum. Kenapa? Karena Yosua bilang, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Artinya ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, serve the Lord, bersungguh-sungguh dengan tulus ikhlas, jangan sampai ada hal yang dapat membuat Allah itu murka, yaitu Allah lain. Kelihatan di luar, oh tidak, kita ini beragama, kita ini orang pilihan Tuhan, tapi di dalam kemah mungkin, di dalam pakaian kita, di dalam sekitar kita, kita masih simpan Allah lain. Itulah sebabnya Yosua bilang, kamu tidak bisa beribadah kepada Tuhan kalau dengan model begitu. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 21, bangsa Israel juga bilang, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, ayat 21, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, ayat 23. Yosua 24, ayat 23. Ia berkata, maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Jadi 3 kali Yosua di dalam farewell speech, dia ulang-ulangi bahwa hati-hati kamu di dalam perkara untuk menyembah. Kalau memang masih ada hal-hal lain, kalau memang masih ada Allah asing, akui. Jangan oke, kami akan menyembah Tuhan. Kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan. Artinya, di dalam artian, kamu tidak sanggup kalau memang kasih itu belum muncul. Kalau memang kamu tidak ikhlas, maka cepat atau lambat, 1 tahun kelihatan beribadah, 2 tahun, 3 tahun kemudian hilang. Seperti bangsa Israel, orang-orang tua mereka begitu kan. Oh, waktu Tuhan kirim mujizat, oh semua senang. Tiba-tiba datang kesusahan sendiri, mengeluh. Habis itu senang lagi. Habis itu murtad lagi. Jadi kehidupan mereka tidak konsisten. Jadi seperti kalau suami istri mengikat perjanjian, hari ini saya istri kamu, besok saya istri orang lain. Jadi ada 2 Allah begitu. Jadi tidak konsisten. Itulah sebabnya Yosua 3 kali mengulangi bahwa kalau memang kamu mau beribadah kepada Tuhan di negeri ini, tolong jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain. Kenapa? Kalau ada yang lain, justru itu yang akan membuat kamu celaka. Karena Tuhan yang kita sembah, seperti katakan, adalah Allah yang cemburu. Di dalam arti cemburu bukan seperti cemburu manusia yang cemburu buta karena ini. Tetapi Tuhan tahu bahwa ketika kamu tidak menyembah aku, kamu menyembah yang lain. Dan ketika kamu menyembah yang lain, kamu itu jauh daripada aku. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan akhirnya respons yang terakhir, bangsa Israel adalah, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Itulah sebabnya Yosua memanggil di dalam ayat 23. Yosua panggil, sekarang jauhkan Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu
Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan, bukan kepada Allah asing. Kenapa? Karena di Allah-Allah asing pada waktu itu ada tentang Allah kesuburan, ada tentang Allah yang memberikan berkat, ada Allah yang memberikan keberhasilan, seperti kita kenal mungkin ada Dewi Ashtoreth, Asyera yang menyemburkan. Jadi ada begitu banyak Allah-Allah yang condong hatinya, aduh, Tuhan mungkin belum dengar doa saya, jadi saya condong ke Tuhan, saya mau minta anak. Tuhan belum jawab. Oh, jadi kita mau coba tanya kepada Baal mungkin. Tuhan, saya mau kesuksesan. Aduh, Tuhan belum jawab ini selama. Saya mau condong mungkin kepada Molok, Dewa Molok. Yang sementara nanti kita akan belajar seterusnya. Jadi Yosua memanggil, ayo, kalau memang betul-betul kamu beribadah kepada Tuhan, singkirkan yang lain. Dan itu tidak mudah, karena memang mereka tinggal di tempat di mana Allah-Allah itu ada di sekitar mereka. Di situasi yang seperti itu. Kurang lebih sama seperti kita. Kita sekarang tinggal di, mungkin keluar rumah, sudah ada hal yang dapat membalikan pikiran kita atau hati kita. Mungkin ketika kita di kantor atau dalam perjalanan, ada begitu banyak hal yang dapat membuat hati kita condong kepada hal-hal tersebut kepada Allah. Itulah sebabnya Yosua bilang, condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Itu pengalaman dari Yosua, panggilan bagaimana untuk tulus ikhlas. Dan bangsa itu merespon, oke, kenapa? Karena kami melihat dengan mata kami. Mari kita lanjut ke dalam tokoh yang kedua, yang namanya juga dari Y. Namanya adalah Raja Yosia. Kalau ini kita fokus kepada Yosua, ini kita lihat kepada Raja Yosia. Dan ceritanya kita boleh lihat di dalam buku 2 Tawarik. Nanti sebentar kita akan lihat ceritanya di buku Raja-Raja, tapi untuk mendahului kita akan buka dalam buku 2 Tawarik. 2 Tawarik 33, kalau teman-teman buka, di situ dalam buku 2 Tawarik 33 sampai 34, ada urutan raja-raja. Urutan raja-raja setelah Raja Hizkia mati. Setelah Raja Hizkia meninggal, datanglah Raja Manasye. Raja Manasye adalah raja yang sangat jahat. Yang paling jahat dalam sejarah Yehuda adalah Raja Manasye. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan Manasye ini memiliki anak yang namanya Amon di dalam ayat 21. Dan Manasye di dalam 2 Tawarik dikatakan akhirnya dia bertobat. Tapi si Amon ini dia tidak bertobat. Mereka melakukan kegiatan penyembahan berhala Allah-Allah lain di dalam bait suci itu sendiri. Jadi kita boleh bayangkan rumah Tuhan dipakai untuk dinajiskan. Jadi bagi mungkin yang sudah berkeluarga atau yang lebih yang kita boleh bayangkan mengenai apa yang dilakukan adalah kalau suami istri mereka melakukan hubungan intim di kamar, karena memang itu adalah perintah Tuhan, ya maksudnya itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk mempererat suami istri. Tapi di kamar yang sama, suami atau si istri memanggil orang lain. Itulah sebabnya dijelaskan dalam Alkitab itu Allah yang cemburu, karena sakit hati itu yang dirasa oleh Tuhan ketika kita condong hati kita itu kepada orang lain. Dan bahkan di tempat tidurnya, artinya di tempatnya sendiri itu ditaruh berhala atau Allah-Allah lain. Jadi dari Raja Manasye, Raja Amon, akhirnya lahirlah Raja Yosia. Opanya, papanya, semuanya penyembah berhala. Bahkan dibawa ke dalam bait Tuhan. Tapi Yosia tidak seperti mereka. Justru Yosia melakukan apa yang kebalikannya.
Kan kita tahu biasanya keturunan itu memberikan gen atau menurunkan hal-hal yang sifat-sifat ya, penurunan sifat genetik itu biasa diturunkan kepada anak-anak. Itulah sebabnya ada frase di dalam Alkitab, Tuhan akan menghukum engkau sampai generasi ketiga dan keempat. Artinya itu kecenderungan dosa itu akan menurun kepada anak-anak itu begitu. Tapi ini Raja Yosia tidak. Dan dia jadi raja paling muda dalam sejarah raja. Yaitu kalau kita baca Yosia 2 Tawarik 34 ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Dia umur 8 tahun ketika menjadi raja. Lalu informasi di dalam buku Tawarik, pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia mulai mencari Allah. Jadi 8 tambah 8, 16. Umur 16, dia mulai mencari Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah bangsanya, dalam bait Tuhannya, masih ada pekerja-pekerja dan masih ada patung-patung, masih ada semua yang bersifat berhala atau Allah asing. Lalu mari kita baca lanjut ayat ketiga. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Jadi ada proses dari seorang Yosia untuk sadar bahwa, saya hidup di tengah-tengah hal yang tidak baik. Dari opa saya sampai papa saya, ini tidak pernah berubah. Tapi karena dia mencari Tuhan, dan dikatakan di sini, pada waktu ia masih muda, umur 16 tahun, dia mencari Tuhan. Dan pada tahun ke-12, pada tahun ke-12, 12 tambah 8, umur 20 tahun. Dia mulai menyadari bahwa no, ini salah, ini salah. Ini harus disingkirkan. Ini tidak baik, ini tidak benar. Karena dia mencari Tuhan, karena hatinya condong kepada Tuhan, bukan condong kepada situasi yang ada di saat itu, maka gerakannya, maka dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, dia mulai ada sesuatu yang dia ingin, ini salah, ini tidak baik. Mari saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita buka ceritanya di dalam buku Raja-Raja. Buku Raja-Raja 20. Mohon maaf, 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22 cerita yang sama. Tadi kita sudah melihat bagaimana dia mulai mencari Tuhan, bagaimana dia mulai sadar, dan 2 Raja-Raja 22 ayat 3. Pada tahun ke-18, sekarang Yosia umur berapa ya? Dia jadi raja umur 8. Sekarang dia mulai mencari Tuhan, dikatakan tadi pada tahun ke-8 umur 18. Tahun ke-12 dia mulai menyadari bahwa ini bukan yang Tuhan mau. Ini bukan kehendak Tuhan. Sekarang pada tahun ke-18, pegawai-pegawainya atau Imam Hilkiah mendapatkan Taurat itu. Menemukan Taurat yang mungkin karena opa-opanya itu mungkin sudah karena mereka sering membangun hal-hal yang tidak baik di dalam bait Tuhan, akhirnya ada tukang-tukang yang bekerja, tiba-tiba kita dapat, ayo kasih sama raja ini Taurat yang didapat. Dan menurut para komentator Alkitab, Taurat yang didapat itu adalah buku Ulangan. Ketika mereka dapat tahun 18, sekarang Yosia umur 26. Tahun ke-18, mereka menemukan Taurat, dan apa yang dilakukan?
Kita baca dalam 2 Raja-Raja 22, ayatnya yang ke-10 dan 11. Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, ayat 11, dikoyakannya lah pakaiannya. Jadi kita lihat, dia sudah mencari Tuhan, dia mulai menyadari, akhirnya datang itu firman, datang. Akhirnya apa? Tetap ada penyesalan, tetap ada rasa kurang dari dirinya, dan itu yang dilambangkan dengan kenapa dia harus mengoyak pakaiannya. Lalu apa yang dia perintahkan berikut? Nah, ini unik, saudara-saudara. Ayat 12, ketika itu kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam, Akhabor, Safan, dan kepada Asaya, hamba raja. Ayat 13 katanya. Setelah dia baca, dia bilang, pergi, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Karena dia sadar bahwa kita akan binasa kalau kita hidup dengan situasi yang ditinggalkan oleh opa dan papa saya. Jadi ketika baca itu dia koyakan pakainya, cari petunjuk Tuhan, cari nabi. Dan mereka menemukan seorang nabiah yang namanya Huldah. Unik ya. Dia mendapatkan kitab Taurat, dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat apa-apa, usahanya, dia bilang, ini hanya akan membuat negeri saya tambah hancur sebagai dia seorang raja. Lalu akhirnya dia suruh cari petunjuk kepada seorang nabi ya. Mungkin kita di akhir zaman mesti mencari petunjuk kepada nabi ya. Oke. Lalu apa yang dikatakan oleh si Huldah nabi itu? Ayat 15. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu adalah raja. Kalau kita baca ayat-ayat itu, 16, 17, dibilang, karena dosa mereka dari leluhur mereka, maka Yehuda ini akan hancur. Itu intinya. Yehuda ini akan hancur. Karena mereka menimbulkan sakit hatiku dengan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan aku membakar korban kepada Allah lain. Tapi ayat 18, ini yang Nabi katakan. Tapi untuk Raja Yehuda sekarang, yang menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal, dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan, dan terhadap penduduknya tentang tempat ini, bahwa mereka mendahsyatkan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu, dan menangis di hadapanku, aku mendengarnya. Jadi inti Nabi Yehuda bilang begini, Yehuda ini Yerusalem, dosa dari dulu Tuhan tahu dan akibatnya mereka akan terima. Tapi untuk Raja Yosia, karena dia menyesal, merendahkan diri, mengoyakkan pakaiannya, dan menangis ketika mendengarkan Taurat itu, menyadari keadaannya. Dia tidak akan melihat kehancuran itu. Itu intinya. Jadi, kalau kita lihat dari Yosua tadi, dari Yosia, kenapa kita tidak bisa mengasihi Allah? Itu adalah masalah hati kita ternyata. Problema yang paling utama adalah hati kita ini milik Allah asing. Itulah sebabnya Yosia, ekspresi dari Yosia, kalau kita belajar tadi Yosua, sampai 3 kali Yosua harus bilang, condongkanlah hatimu, hilangkan hatimu.
kamu bersumpah dan kamu saksinya ya, bukan memanggil. Kalau Musa, kalau kita baca ulangan, saya memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Kalau dalam buku Yosua, tidak, kamu yang harus menjadi saksi atas diri kamu sendiri, bahwa kamu akan menyondongkan hatimu kepada Tuhan. Dan Yosia di sini juga, engkau menyesal, merendahkan diri, ketika dia mencari Tuhan, dan waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengoyakkan pakaiannya dan menangis di hadapan Tuhan. Kesadaran itu yang mungkin harus menjadi bagian umat-umat Tuhan, sehingga kita boleh menyadari bahwa hati kita ini milik Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ada embel-embel, oh iya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan saya maha hebat. Tuhan saya luar biasa. Dia akan memberikan segala sesuatu yang saya miliki. Oke, mungkin kita ikut seperti ini, mengikut hal-hal yang kita untuk merasakan euforia, untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kita ikut Bible Camp mungkin, kita ikut Bible Study, dan tapi sebenarnya hati kita seperti yang Yosua bilang, no. Kamu beribadah tapi di dalam masih ada Allah lain. Masih ada hal-hal yang harus kamu keluarkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosia. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 23, pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Kalau kita baca itu semua, ada begitu banyak hal yang dia lakukan, dan bukan hanya di dalam kerajaannya Yehuda, dia sampai keluar, sampai ke Israel. Karena kerajaan itu sudah terbagi kan, utara dan kerajaan selatan. Dan bahkan, mari kita baca, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup saat ini. 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 23, ayat 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah untuk segala tentara langit. Dan dibuang. Jadi yang pertama dilakukan adalah dari bait Tuhan itu dikeluarkan. Dikeluarkan dari bait Tuhan itu semua Baal, Asyerah, dan semua tentara langit. Tentara langit ini kalau kita baca di dalam perjanjian lama itu selalu dibilang host of heaven atau kepada bintang-bintang, yaitu dewa-dewa. Host of heaven atau dewa-dewa itu biasa yang mereka ada Venus, Jupiter, yang kita kenal itu adalah Zeus, Mars, dan lain-lain. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah kasih keluar itu dari bait Tuhan. Sekarang, Rasul Paulus bilang bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan semuanya itu. Mengeluarkan Allah asing itu. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Yosia. Setelah itu, ayat 5 lagi dia bilang, ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Jadi semua devices yang digunakan, setelah dia keluarkan dari dalam bait Tuhan, buang. Imam-imam yang bekerja di situ, jauhkan. Bahkan yang lain dibunuh. Setelah itu, apalagi, ada begitu banyak, sampai ditumbuk jadi halus. Ayat 7. 2 Raja-Raja 23 ayat 7. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Berhubungan dengan mata mungkin ya. Petak-petak pelacuran hati. Mungkin kalau pelajaran rohani bagi kita sekarang, ada Allah-Allah lain di dalam hati kita yang membebani, bukan, yang menjauhkan kita dari mencintai Tuhan. Dan itu tidak normal. Untuk itu, seperti yang dikatakan di dalam kitab ini, kamu harus menyingkirkan semua itu. Di sini tempat-tempat pelacuran yang ada di rumah Tuhan. Setelah itu, ini ada satu yang menarik. Ayat 10. 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Ia menajiskan Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molokh.
Saudara boleh bayangkan? Opanya Manasye itu kasih bayi, kasih anak kepada Dewa Molok, memberikan persembahan. Dan dia dikatakan dalam ayat 10, ia menajiskan Tofet. Tofet itu berasal dari kata Tov, kalau kita baca. Kenapa? Tov itu artinya genderang, drum. Makanya kalau kita lihat patung Moloch, Anda boleh search di Google, patung Moloch ketika mereka mau menyerahkan anak, di situ harus ada drum. Makanya drum ini sangat berbahaya di dalam kehidupan pergaulan, terutama di dalam perbaktian. Itulah sebabnya Tofet, kenapa? Karena katanya, menurut para komentator Alkitab, kalau waktu mereka mau mempersembahkan anak-anak ini kan menangis, jadi suaranya itu ditutup dengan drum mereka dan adrenalin mereka naik sehingga mereka kasih kita punya anak untuk dibakar. Itulah yang menjadi tantangan. Dan ayat 13, banyak sekali kalau kita mau baca pasal 23 ini, Yosia melakukan semua yang memang dia istilahnya dirombak kembali apa yang ada di dalam dirinya. Tapi dimulai dengan apa? Menyesal, merendahkan diri, mencari Tuhan, mengoyakkan pakaiannya, dan menurut firman Tuhan. Bahkan mencari petunjuk kepada Nabiah. Menarik ya. Kepada Nabiah Hulda. Pelajaran rohani bagi kita mungkin di dalam bait Tuhan atau diri kita. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Mungkin di dalam bait Tuhan ini, seperti cerita ini, masih ada Baal, masih ada Ashtoreth, masih ada hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa mencintai Tuhan. Mungkin masih ada rasi-rasi bintang yang lain, bintang K-pop kah, bintang film, bintang penyanyi, bintang yang membuat kita belum maksimal atau tidak bisa untuk mengasihi Tuhan. Mungkin di dalam kita di sini masih ada hal-hal yang harus kita keluarkan. Dan bukan hanya di dalam, di sekitar kebiasaan kita mungkin ada hal-hal yang harus kita singkirkan. Seperti di sini ada tempat-tempat pelacuran. Mungkin orang-orang lihat, kenapa mereka bersinah di dalam bait Tuhan? Kenapa mereka? Kita sekarang boleh bersinah hanya lewat ini. Mungkin kita harus hapus film-film yang mengandung adegan seperti itu. Mungkin kita harus stop nonton hal-hal romantis yang mengandung hal seperti itu. Dan bahkan Tofet yang asal katanya adalah Tof atau drum. Mungkin kita harus singkirkan musik-musik yang mengganggu kehidupan kita, yang membuat hati kita malah lebih condong kepada manusia, bukan lebih condong kepada Tuhan. Musik-musik yang membuat justru kita berfantasi oleh karena kata-kata bukannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuji atau memuja manusia. Mungkin kita harus menyingkirkan hal-hal lain yang berpengaruh kepada anak kita, bagi yang sudah berkeluarga. Jangan pernah persembahkan anak kita untuk Moloch, untuk iblis. Bagaimana kita mempersembahkan anak kita untuk iblis? Ya, kita berikan mereka akses, contoh untuk ini. Kita tidak awasi mereka untuk melakukan ini. Kita biarkan mereka menonton di TV apapun yang mereka ingin tonton. Kenapa? Karena mereka akan tumbuh dengan pemikiran yang seperti itu. Mereka mau nonton apa saja, mereka mau minta apa saja, kita tidak awasi. Itulah sebabnya di sini Yosia menajiskan Tofet supaya jangan ada lagi orang yang mempersembahkan anak-anaknya. Jangan sampai kita, saudara, teman-teman, apalagi yang sudah berkeluarga, dalam tanda kutip, mempersembahkan anak-anak kita hanya dengan memanjakan mereka dengan hal-hal yang di sekitar. Kartun-kartun yang, ini kan untuk hiburan anak-anak, tetapi kita tidak tahu semua produk yang keluar dari Hollywood, apalagi kalau dari Disney, namanya juga Magic Kingdom, magic. Tidak tahu sihir apa yang merusak. Itulah sebabnya disingkirkan. Itulah yang menjadi penyebab utama kenapa hati kita ini sulit untuk
how can I not love God? Padahal umat Kristen adalah, menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, dan saya rasa juga ini pengalaman dari teman-teman, di antara banyak kepercayaan dan agama-agama, hanya Kristen yang mengajarkan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, pencipta itu, Dia yang justru datang lebih dahulu untuk memberikan persembahan hadiah bagi kita. Dan Dia yang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Tuhan yang datang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Karena kita manusia yang memang hidup sebagai orang yang jatuh di dalam dosa yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi dengan kasih karunia-Nya yang besar, tetapi dengan hal yang luar biasa, kita tidak bisa melihat semua itu karena kita ditutupi oleh Allah-Allah asing yang tadi kita jelaskan. Kita tahu bersama bahwa hadiah yang terbesar yang pernah diberikan oleh umat manusia telah diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ketika Dia memberikan Yesus Kristus, Dia telah mencurahkan seisi surga untuk manusia, untuk kepentingan saya dan saudara. Ketika Dia memberikan Kristus, Dia telah memberikan segala sesuatu yang dapat Dia berikan. Dia tidak berikan harta, emas, atau yang lain. Tidak, Dia berikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, Kristus. Dan kalau kita mau hitung-hitungan dengan hal itu, apalah kita manusia ini. Itulah sebabnya kita harus dibarui setiap hari, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus mencari Tuhan. Apalagi kita yang hidup di tengah pandemi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk dapat mencari Tuhan, belajar dari firman-Nya. Karena semakin kita mengenal seseorang, semakin kita mengenal Kristus, maka akan semakin besar cinta kita kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya mau ingin membacakan Injil, membawa kabar yang luar biasa kepada kita, yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi hanya untuk mengingatkan bahwa betapa beruntungnya kita. Mari kita buka di dalam buku Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-9. Buku Ibrani 2 pasalnya yang ke-9. Buku Ibrani pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Dia, huruf besar, Kristus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, King James Version dalam Alkitab dikatakan suffering of death, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut. Dalam King James Version dikatakan taste of tasting death bagi semua manusia. Kita tahu bahwa maut atau death atau kematian itu ada dua. Death yang pertama, kalau kita belajar di dalam Alkitab, death yang pertama itu adalah kematian yang kalau Tuhan Yesus sementara menginjil, Dia selalu bilang, Dia sudah mati, tapi Dia hanya tidur. Tapi kematian yang kedua, maut itu adalah sepenuhnya kematian yang memang terpisah dari Tuhan. Memang yang kedua ini memang betul-betul dia terpisah dari Tuhan. Karena itu maut itu adalah seperti merasakan neraka. Neraka itu bukan hanya ini ya, teman-teman. Neraka itu bukan hanya kita akan dibakar, tetapi ketidakhadiran Tuhan itu membuat kesiksaan yang sangat luar biasa. Begitu pula surga. Surga dilambangkan dengan emas, dengan perak, kita akan hidup selama-lamanya, hidup senang. Tapi surga bukan hanya sebatas emas, perak, hidup sama-sama dengan Tuhan. Oke, kita coba tinggal di tempat seperti itu. 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, pasti kita bosan. Surga adalah surga.
Karena di sana ada orang yang kita cintai. Dan ada Tuhan pemilik hidup itu. Itulah sebabnya ini adalah masalah hubungan. It's a matter of relationship, hubungan hati kita. Nah, hubungan hati kita itu yang dikatakan di sini. Yesus rasakan atau dia merasakan penderitaan maut. Jadi dia tasting death bahasa Inggrisnya. Jadi artinya dia rasa itu pada waktu dia masih hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah penebusan dosa kita. Karena perjalanan akhir penebusan dosa yang kita kenal dengan Getsemani, Gabata, dan Golgota. Semua itu dimulai dari Getsemani. Ketika Tuhan Yesus yang tadinya orang yang sangat confident, yang sangat raut wajahnya selalu memancarkan sukacita, tiba-tiba pada malam itu berubah ketika mereka selesai untuk makan. Kita boleh lihat itu di dalam buku Matius 26. Buku Matius 26. Saya akan baca supaya kita boleh melihat apa yang terjadi. Matius 26, ayatnya yang ke-38. Matius 26, ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus, hatiku sangat sedih. Yesus bilang, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dalam King James Version-nya, even unto death. Seperti mau mati rasanya. Kenapa? Tadinya Tuhan yang gagah, tadinya Tuhan ini adalah dia berdiri face to face dengan iblis, dengan Lucifer. Dan dengan imannya yang teguh, Lucifer boleh lari. Tadinya dia ini berhadapan dengan orang-orang yang sakit, dengan orang-orang yang cacat, yang kerasukan setan, dan dia boleh dengan confident, penyalah engkau. Tadinya dia ini orang yang berdiri di hadapan ribuan malaikat iblis yang disebut oleh legion, dan mereka tunduk dan mereka bermohon, Tuhan tolong kirim kami ke babi-babi. Okay. Tadinya Yesus ini adalah orang yang berjalan di atas air, dan ketika badai menerpa dia cuma bilang stop. Tadinya Tuhan Yesus ini ketika mereka mau kepung, mereka mau bunuh, mereka mau lakukan segala sesuatu, tidak ada yang bisa menyentuh dia oleh karena Bapaknya. Tadinya Yesus ini adalah orang yang di bait Allah dan dibilang, runtuhkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari saya akan bangun. Tapi pemandangan di dalam Matius 26 ini sangat membuat murid-muridnya, kenapa guru kita menjadi seperti ini? Seperti mau mati rasanya, sakit hati. Karena disitulah dia mulai menjadi domba yang akan disembelih. Karena disitulah Tuhan telah memberikan persembahan yang terbaik, dan dosa semua orang mulai ditransfer kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam pelajaran Injil kita selalu tahu bahwa Yesus selalu berdoa 3 kali di Taman Getsemani, Tuhan, jika engkau berkenan, hendaklah cawan ini lalu. Tadinya dia selalu dekat, tadinya dia selalu tampil dengan percaya diri karena dia tahu Bapaknya bersama dengan dia, karena dia selalu melakukan perintah Bapaknya. Tapi tiba-tiba dia pada saat itu mulai, sampai dia berdoa, sampai pori-porinya itu keluar darah. Sampai malaikat harus memberikan kekuatan. Dan akhirnya dia menerima apa kehendak Bapa, yaitu dia harus merasakan maut. Tuhan merasakan maut ketika dia masih hidup, yaitu ketika dia berada di dalam Taman Getsemani, seperti domba dalam sistem perjanjian lama. Ketika kita berdosa, kita taruh tangan kita di atas domba itu, dan dosa kita ditransfer ke domba itu, kita menjadi suci, kita menjadi kudus, dan domba itu yang menjadi dosa. Seperti ini. Dia menjadi orang yang paling berdosa, dan dia rasa bahwa Bapaknya itu tidak lagi bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya dikatakan, it's a matter of relationship. Ini hubungan. Dia rasa terpisah dan dia rasa jauh. Seperti anak yang tiba-tiba selalu dipeluk oleh papanya, tiba-tiba di tengah laut yang mengancam nyawanya, itu anak itu dikasih biar begitu. Apa yang anaknya rasakan? Dan semua dosa dan semua akibatnya ditaruh sama Tuhan pada saat itu. Ditaruh
dia menjadi dosa, dia yang menjadi kutuk. Itulah sebabnya pahit sekali tangisan Yesus di atas kayu salib ketika dia bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya, Tuhan, kenapa? Dan cobaan yang paling besar lagi ada di atas kayu salib. Mereka seperti iblis mencoba dia, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Bahkan para orang-orang yang ada di bawah, orang-orang Yahudi, jika engkau anak Allah, turun dari salib, maka kami akan menyembahmu. Saudara boleh bayangkan cobaannya yang dia rasakan. Penjahat di sampingnya berkatakan, kamu kan Kristus, jika kamu memang Mesias yang diberkati itu, tolonglah, turunlah, dan lepaskan kami. Bukan hanya itu, penyalipan di masa Romawi itu, kalau kita baca, bajunya itu diundi. Jadi dia disalib dengan keadaan seperti apa, saudara-saudara? Telanjang, naked. Mungkin lukisan-lukisan saat ini dilukiskan Tuhan pada waktu dia disalib, digunakan ada seperti penutup ya, seperti celana begitu. Tapi kalau kita belajar bangsa Roma, hukuman salib adalah untuk memberikan efek jerah yang keluarganya bahkan tidak sanggup untuk mengangkat muka mereka dan melihat karena ditelanjangi. Dan itu yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya Tuhan masuk ke dalam taman Getsemani, supaya kita yang berdosa ini boleh masuk ke dalam taman Eden. Tuhan yang begitu luar biasa itu rela untuk ditelanjangi agar supaya kita yang telanjang ini, yang miskin, buta, dan telanjang ini mendapatkan jubah kebenaran Kristus. Tuhan rela untuk hilang selamanya supaya kita boleh bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena di salib dia tidak lagi mampu untuk melihat ke depan. Kenapa? Karena dosanya itu menutupi dia dengan maut. Dia tidak bisa lagi lihat Bapa, dia tidak bisa berdoa. Murid-murid waktu disalibkan, waktu dibunuh, mereka menyanyi. Para martir ketika mereka mau dibakar, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka menyanyi. Anak-anak dan perempuan ketika Kaisar Roma mau membunuh mereka, mereka berkumpul, berpegangan tangan, dan menyanyi dan berdoa. Karena mereka tahu Roh Kudus dari surga hadir pada mereka, bersama mereka. Rasul Paulus dipenggal kepalanya, mereka berani, mereka berdoa. Tapi Tuhan, kenapa Tuhan tidak seperti itu? Karena dia tahu dia sementara terpisah dengan Bapa. Itulah dia merasakan hell. He tasting death. Kematian yang kekal itu ketika kita terpisah dengan Tuhan. Itulah yang membuat hatinya hancur. Dan Yesus mati dengan patah hati. Dengan sakit hati. Broken heart. Supaya saya dan saudara, hati kita menjadi milik Tuhan dan tidak akan dikecewakan. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa yang kita boleh miliki sebagai seluruh umat manusia, terutama orang yang mengaku pengikut Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memberikan yang terbaik bagi kita. Dan di dalam pikiran Tuhan Yesus diulangi lagi cobaan setan. Kamu mau menebus manusia yang seperti ini? Lihat saja, 2 murid kamu, 1 menjual kamu, 1 mengkhianati kamu, yang lain lari. Bangsa yang kamu mau selamatkan, bangsa itu yang salibkan kamu. Orang-orang yang mau kamu selamatkan, lihat kelakuan mereka. Itu yang kamu mau selamatkan. Tapi Tuhan Yesus tetap berpikir, kalau memang ini yang harus saya lakukan untuk Bapa, ini mungkin yang ada dalam pikiran Yesus. Ketika dia disalib, dia melihat ada muka dari saudara, dia membayangkan ada wajah dari teman-teman, dan dia bilang, berikanlah mereka kesempatan untuk hidup. Itulah sebabnya di dalam Wahyu nanti, di dalam Wahyu ketika ada orang-orang yang tebus 144.000 itu kalau kita belajar, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Apa yang paling persis antara Musa dan anak domba ini? Musa juga pernah melakukan hal demikian. Musa bilang, bangsa Israel ini mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu, tapi Tuhan, mereka adalah umat Tuhan. Kalau memang tidak ada cara lain, hapuskan nama saya dari buku kehidupan, tapi biarkan mereka hidup.
Begitu pula dengan Kristus. Kristus rela untuk hilang, untuk mati, untuk terpisah selamanya dengan Bapa. Tapi puji Tuhan, Kristus telah menang di kayu salib. Apa alasan untuk kita mencintai Tuhan? Apa alasan untuk kita tidak mencintai Tuhan? Karena kasih karunia yang diberikan begitu besar. Kiranya dengan pelajaran yang singkat ini, kita boleh mencondongkan, kita boleh mengalihkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah yang benar, bukan kepada Allah-Allah yang lain yang mengganggu atau yang menjadi penghalang bagi kita untuk mencintai Tuhan. Kita mencintai Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mencintai kita. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Jonathan Tani. Saat ini, teman-teman dan saudara-saudara semua, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada 3 pertanyaan melalui chatting. Apakah saya akan baca satu-satu apa sekaligus 3? Satu-satu aja dulu ya? Iya. Oke. Dari Anggi, dia bertanya seperti ini. Saya penggemar musik rock, dan saya suka mendengarkan lagu-lagu rohani yang mempunyai musik yang banyak, dan hati saya tersentuh ketika mendengar lagu itu. Apakah itu salah? Mungkin ini musik yang banyak kayak band atau apa kali ya? Apakah itu salah? Bicara mengenai musik, memang topiknya panjang ya kalau mau jelaskan. Tetapi kalau kita begini saja, kalau tidak salah tadi ada seminar kalau tidak salah ya jam 10 di Indonesia Barat. Saya lihat posternya ada seminar mengenai musik mempengaruhi pikiran kalau tidak salah. Saya lihat ya. Ada seminar tadi itu kalau tidak salah. Maksudnya seminar untuk umum ya, seminar untuk umum. Menurut sudut pandang pengetahuan. Tapi memang kita tahu bahwa teman-teman yang orang-orang yang menyukai musik keras atau metal, apalagi yang menggunakan drum, itu pertama memicu adrenalin, yang kedua bisa meningkatkan dopamin dan merubah tata cara kerja otak kita yang ilmuwan sampai sekarang masih belum mendapatkan hal yang pasti kenapa musik ini berpengaruh sekali. Kita bisa senang-senang, tapi ketika musik diganti, tek, pada saat yang sama kita boleh langsung nangis. Tiba-tiba musik diganti, tek, kita boleh tertawa lagi. Karena musik itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Iya, coba kita sekarang sementara ini, terus kita dengar Kiss the Rain dari rumah, atau Titanic, atau itu biola, oh tiba-tiba sedih, terus diputar musik Tom and Jerry. Ilmuwan pun bilang, ih, power of music ini kuat sekali terhadap pikiran. Itulah sebabnya, mari kita jaga pikiran kita dari musik-musik yang merusak. Kalau menurut saudari kami, Anggi, kalau dia mendengarkan musik rock, kira-kira, saya tidak mau menjawab dan tidak mau memberikan secara langsung, tapi manfaat dari musik rock itu kira-kira apa? Manfaat. Kan kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Apakah merusak atau bermanfaat? Itu yang pertama. Dan apakah pantas kalau musik rock itu diputar di dalam perbaktian? Memang semua hati akan terangkat, jangan salah. Itu mengangkat hati kita, benar. Tetapi begini saja. Kalau menurut saudari Anggi, ada satu ayat di dalam Alkitab bahwa orang menggunakan alat musik pukul di dalam bait suci, berarti boleh digunakan. Tapi kalau tidak ada, saya anjurkan jangan, karena ikutlah Alkitab. Oh, ada kan dulu tari-tarian, ada gambus, ada gendang. Iya, oke. Tapi itu dilakukan di dalam bait suci atau di luar? Kalau ada di dalam bait suci, saat ini juga saya taruh drum di gereja saya. Jadi saya tidak mau. Kiranya Mohon bersabar, mungkin jaringan dari Jonathan lagi tidak stabil.
Mari kita sambil berdoa dalam hati agar supaya jaringannya bisa stabil kembali. Kita mohon tunggu sebentar ya. Sambil menunggu juga, mungkin kalau ada teman-teman juga yang ingin bertanya, secara langsung bisa juga langsung di-unmute ya. Iya, maaf, Oke, jaringan tadi. ya. Tadi sampai di mana? Musik ya? Ya. Ya, jadi intinya panjang ya kalau kita mau bahas, tapi saya menganjurkan. Saya juga penggemar musik rock loh dari dulu. Bahkan tenggorokan saya dulu sering berdarah karena suka scream. Iya, begitu. Slipknot, Cradle of Filth, Lamb of God, Avenged Sevenfold. Saya suka sekali. Tapi cara berpikir saya jadi keras dan pengaruhnya kuat sekali. Saya tinggalkan itu lama, sampai sekarang kalau mobil saja lewat putar lagu itu, saya masih hafal liriknya. Pengaruhnya itu luar biasa sekali. I don't belong here, we gotta move on. Masih ini sekali, masih tertanam. Jadi kira-kira kalau ke rumah sakit, ilustrasi terakhir, kalau ke rumah sakit untuk penyembuhan jiwa, perawat putar musik rock atau musik klasik, itu saja ya. Saudari Anggi saja yang jawab. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Apa Saudari Anggi sudah puas dengan jawaban? Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan yang kedua dari Nicholas. Di sini bertanya, apa saja ala-ala asing di akhir zaman ini? Apakah patung-patung atau agama-agama lain? Atau dengan apa kita mengkhianati Tuhan? Oke. Seperti yang Alkitab jelaskan tadi, bahwa Allah asing itu ada banyak. Dan itu bisa menjadi Allah asing pribadi. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang kita taruh di atas firman Tuhan. Saya kasih contoh. Tuhan bilang, buah roh itu, bukan buah-buah roh ya. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah temperance, penguasaan diri. Mari kita buka Alkitab di dalam buku Filipi. Ini contoh ya, Filipi. Filipi 3. Maaf. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19 saya akan baca. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut. Jadi Allah lain bisa kita nggak bisa tahan kita punya perut. Kolose 3 saya akan baca. Kolose 3 ayatnya yang Kolose 3 ayat yang kelima. Karena matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lihat. Sesuatu yang dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sama dengan penyembahan berhala. Bagi pribadi kita. Mungkin kalau di dalam, seperti yang dijelaskan di dalam keagamaan, ada banyak, ada hal-hal asing yang kita taruh di atas tradisi-tradisi yang kita taruh di atas firman Tuhan, itulah yang menjadi Allah asing. Itulah yang menjadi patokan. Karena itu saya katakan dari awal, saya akan berbicara lewat ini. Kalau kita mengandalkan tradisi, makanya Yesus bilang, percuma, Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia. Itu bisa menjadi Allah asing, karena mereka menaruh ajaran manusia di atas ajaran Allah. Inilah Allah asing mereka.
Secara pribadi banyak. Kita yang pribadi kita yang tahu Allah asing apa yang harus kita singkirkan. Di dalam hal agama banyak. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah ajarannya asing. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Saudara Livin Henry. Saudara Livin Henry. Ya. Kalau kita lihat Yosia menjadi raja di umur 8 tahun dan nanti di umur 16 tahun dia mencari Tuhan. Apakah faktor yang menjadi turning point dari Raja Yosia untuk tidak mengikuti opa dan ayahnya? Faktor memang secara eksplisit tidak tersurat ya di dalam Alkitab. Tetapi yang saya tahu adalah jawaban dari Huldah. Jawaban dari Nabi Huldah. Engkau merendahkan diri. Engkau menyesal. Dan engkau menangis ya. Mengoyakkan bajumu. Yang faktor yang utama adalah kesadaran dia bahwa ini bukan hal yang baik. Karena kan dia mencari Tuhan. Jadi mungkin kalau berdasarkan apa yang dibaca tadi, dia menyesal. Berarti dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Kita kan, gini ya, saya mau elaborasi sedikit. Kita sekarang tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Tapi kita tahu bahwa kita selalu buat yang tidak benar, betul tidak? Kita manusia ini tahu ini yang benar, ini yang tidak. Tapi selalu kita buat yang memang tahu-tahu kita yang memang tidak baik. Tapi kita dengan sadar melakukan itu. Itulah keinginan daging kita. Dan Yosia kalau memang dia menyesal, itulah sebabnya dikatakan dia harus merendahkan diri. Pertanyaan terlalu dalam sekali, subuh-subuh gitu. Itulah sebabnya bagaimana kita mengetahui yang baik dan yang tidak. Nah, di zaman Yosia ada imam besar, ada ibunya, ada meskipun dikelilingi oleh penyembah berhala, tetapi ada kebenaran yang dia tahu. Begitu pula dengan kita. Sekarang kita dikelilingi dengan ajaran yang begitu banyak. Tapi kita punya ini. Ini faktor yang membuat dia sadar kan. Apalagi ketika kitab Taurat itu dibacakan. Saya mau baca satu ayat untuk Saudara Livin. Di dalam buku Yoel. Yoel 2 ayatnya yang ke-13. Sorry. Yoel 2 ayat 13. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi kita tahu mana yang baik. Sekarang kebenaran relatif. Oh, kebenaranmu. Kebenaranku. No. Kita harus berbalik kepada ini. Faktor yang paling menentukan dari seorang anak, dari seorang Yosia, menurut saya, Saudara Livin, adalah ini. Bagaimana dia mau merendahkan diri untuk ikut ini. Kita kan sekarang sebenarnya sudah tahu ini, tapi kita belum cukup merendahkan diri untuk ikut ini. Contoh, kamu kalau makan, jangan makan yang ini ya. Tapi, di mall ini sudah enak, satu-satu kali ya. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita buat. Karena kita tidak banyak berserah dan merendahkan diri. Jadi faktor yang utama saya rasa adalah firman Tuhan dan tentunya pekerjaan Roh Kudus yang selalu menuntun setiap manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Jonathan. Semoga teman-teman bisa puas dengan jawaban yang sudah disampaikan. Oke, kita buka lagi sesi pertanyaan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada tambahan komentar, bisa langsung unmute atau lewat chatting, lewat kolom chat. Kami persilakan.
Apa masih ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas? Sekali lagi yang terakhir saya tanyakan, masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera menutup rangkaian Bible Meeting kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, dan doa akan dipimpin oleh pembicara. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berdoa semua agar supaya Roh Kudus dia akan bekerja dalam hati kita ketika kita telah mendengarkan firman ini. Dan untuk closing statement saya sebelum saya berdoa, saya mau baca ayat dari Roma 10 ayat 20 sampai 21. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Tuhan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bagaimana kita tidak bisa dapat mengasihi Tuhan? Kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi. Dimuliakanlah Engkau Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setiamu. Terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menyadari hal-hal apa yang ada di dalam hati dan pikiran, bahkan kehidupan kami, yang sebenarnya hanya menjadi pengalih pikiran kami daripada-Mu Tuhan. Berhala-berhala apa yang ada di dalam hati kami. Dosa-dosa kesayangan apa, Engkaulah yang paling mengetahui. Kami berseru seperti Raja Daud, Tuhan selidikilah hati kami. Kenalah jalan-jalan pikiran kami. Dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang benar. Di akhir zaman ini Tuhan, kami mau bergantung dan berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada kemurahan-Mu. Dan kami rindu untuk mengenal Tuhan. Kami rindu untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami. Karena Engkau telah mencintai kami terlebih dahulu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan dari surga. Dengan mengaruniakan Tuhan Yesus bagi kami. Lindungilah kami Tuhan di tengah pandemi ini, agar supaya iman kami boleh selalu bergantung padamu. Dan kiranya kami boleh lebih hari lebih mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami memohon pengampunan daripada segala dosa dan kecemaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikianlah rangkaian Bible Meeting kita pada hari ini. Terima kasih untuk Saudara Jonathan Tani yang sudah membawakan materi, dan terima kasih juga untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang sudah join pada hari ini. Ada pengumuman, jika Anda ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan silakan scan barcode yang ada di layar tersebut, ataupun bisa chatting ke nomor WhatsApp kami 0888 0939 4082. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di Bible Meeting selanjutnya. Bye.